Saya pakai jas warna silver dan baru minjem. Karena memang nggak wajah-wajah kayak gini nih, kayaknya kalau pakai minjem gitu ya. Iya benar. Ini Pico. Sebenarnya topik namanya cuma nama-nama di Dipanggilnya Pico. Rambutnya ini Spike. Kalau yang lain pakai minyak rambut, ini minyak krem mobil tadi di depan. Itu adalah law of attraction. Jadi ketika Anda memang sangat luar biasa tadi masuk ke bawah sadar, insya Allah secara lambat laun Anda akan berangkat umroh. Friend, doain dong friend. Doain friend. Bang Ope, Bang Piko itu biar bisa pergi ke umroh. Nggak cuma Bang Pico. Semua. Zaki Mirza and Friend termasuk aneh nih. Aneh juga belum friend. Ambil pelajaran yang terbaik. Betul. Karena sebaik-baiknya manusia itu manusia yang mau belajar dimanapun, Kapanpun, kepada siapapun dan dari apapun itu harus belajar. Ulangi. Kita harus belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Mau tahu keseruan Zaki Mirza and Friend? Yang mana-mana. Bukan cuma sekedar jalan-jalan. Ada hikmah, ada dakwah, kemudian ada sketsa tawa canda. Itu satu tontonan, yuk banyak tuntunan. Ya. Keren. Ustadz Zaki and Friend ya. Mulai sekarang harus research di YouTube. Itu keren banget kayaknya. Tadi kayak kita lihat ada yang tiduran itu diapain gitu Ustadz? Jadi kita nih Friend itu punya karakter masing-masing. Ada satu yang memang dia explore musik religi bagian refnya aja. Lagi makan, datang, makasih udah. Ini orang kok ngilang lagi gitu. Jadi perusuh lah. Ada yang hipnotis syar'i. Jadi kayak tadi tuh gimana salah satu temen dikasih motivasi lewat hipnotis untuk dia niatnya diperkuat supaya bisa berangkat umroh. Gitu. Terus ada lagi satu lagi sulap katanya? Iya, itu sulap satu orang juga. Jadi sulapnya pun kayak ngerubah uang 2.000 jadi 100.000. Oh bisa, Tat? Bisa. Tolong, Tat, boleh nggak, Tat? Bukan saya. Lagi nyari uang Boleh nih? diketemuin gitu kan? Semua juga pengen, biasanya mau. Refleks langsung. Nah, ini kebetulan teman-teman yang bikin yang ngevlog ini memang kita ustadz semua. Ya. Jadi cuman Gayanya beda-beda. Jadi Gayanya kita berbeda. fokus di hipnotis ya hipnotis. Kalau saya di dakwah ringannya. Terus yang Pico ini kan dia kori juga. Tapi ya kita pengen bilang sama masyarakat bahwa ya udah kita boleh paham agama, ngerti agama, tapi jangan lu bikin ribet gitu loh. Jadi apa adanya aja. Oke, menarik ini. Kak Teri, Iya. ini kan Kakak ya. Untung gue nggak dipanggil Panto karena beda generasi katanya tadi tadi. kan ada Ustadz Zaki yang punya cara ya untuk syiar ya. Kalau Kak Teri ada nggak Kak Teri? Nah tadi kan sebelum jeda kan kita bahas mengenai kekuatan sosial media itu sendiri kan. Sebenarnya sosial media itu bisa ada dua kemungkinan. Satu jadi tempat untuk kita syiar, satu lagi buat jadi ujian. Nah tapi sebenarnya kalau aku sendiri sih bentuknya kalau dari kita yang melakukan gitu nge-upload diawali dari niatnya aja dulu. Niat utamanya apa emangnya? Kalau emang buat gaya-gayaan, buat show off atau buat membuat lebih baik. Tapi aku selalu nggak pernah nunjuk orang kalau aku ngupload apapun. Aku nunjuk diriku sendiri. Jadi kalau aku bercerita atau aku sharing di sana adalah yang aku sharing adalah mengenai aku sendiri. Jadi aku nggak nunjuk orang. Aku juga pengen orang-orang tuh di luar sana kita tuh jangan nunjuk orang terus gitu. Tunjuk diri kita sendiri. Jadi sharingnya seperti itu. Jadi kesadaran dari aku yang mudah-mudahan bisa membantu orang lain juga ikut sadar gitu. Jadi kan banyak kan sementara sosmed apalah segala macam gitu ya. Jadi ujian juga sebenarnya. Iya, oke, kita lihat nih VT-nya Kak Teri nih dengan busananya. Iya, busananya. Kali. Ini kalau dilihat, ini kapan nih kejadian ini? Itu waktu pertama kali awal hijrah tuh kejadian. Kejadiannya itu kapan? Ini awal hijrah banget ya tahun kemarin. Peristiwa. Mantep, udah mantep di gitu ya. Bulan Mei tahun kemarin. Alhamdulillah. Bulan Mei ya, ini mau genap 1 tahun ya. Iya, kalau misalnya kita lihat gitu penampilannya Mbak Teria sekarang pasti ada dong yang melatar belakangi di balik cerita ini semua. Iya pasti hijrah kalau aku sih sebenarnya kalau penampilan luar itu hanya efek dari hijrah.
Kalau aku hijrah yang utama tuh hati dulu dan pikiran gitu. Karena yang lain akan mengikuti secara otomatis. Tapi kalau ada juga sih mungkin kalau yang luar dulu baru kesadarannya belakangan. Tapi kalau aku dikuatin kesadarannya, hatinya, pikirannya apa-apa, ya semuanya karena Allah, semuanya pasti baik, semuanya karena ibadah. Jadi kalau terus penampilannya berubah menuju ketaatan tuh efek dari hijrah. Itu artinya jauh sebelum memutuskan untuk hijab. Hijrah dulu hatinya itu. Hijrah dulu berproses kan sebenarnya manusia itu berproses ya semuanya gitu. Allah kan cinta proses ya Tati ya. Ini juga sekarang masih berproses terus. Betul. Ada beberapa cara atau kejadian yang membuat orang memutuskan untuk hijrah. Ada sebuah titik balik katanya. Peristiwa apa sih dalam hidup Kak Terry yang begitu banyak pertanyaan yang tidak terjawab kalau aku sih. Apalagi hidup di dunia entertainment ya, kita nggak ngapa-ngapain aja muncul cerita ini itu. Kalau dulu kan galau ya, kata Ustadz. Karena saya tahu gosipnya. Nggak ngapa-ngapain aja tiba-tiba jerung aja ada. Kalau dulu kan capek deh, aduh kenapa sih, salah apa sih gue, apa segala macam. Banyak pertanyaan yang nggak terjawab. Kalau kita tanya teman, kadang-kadang terjawab, kadang-kadang enggak, kadang-kadang jadi gosip. Betul. Kadang-kadang malah jadi malah ada bumbunya. Tapi ternyata pertanyaan paling bener tuh nanyanya ke kalau aku ke Raisan nanyanya ke Al-Quran, nanyanya ke ketentuan Allah apa segala macam. Jadi begitu aku nanyanya mengenai ketaatan, sebenarnya nggak ada yang dirugikan semuanya. Contoh gosip gitu ya, kalau aku digosipin orang, oh ya kalau aku kan dulu galau, kalau terus sadar, oh ya kalau agama sebenarnya mengajarkan cuma dua ya Sat ya, wajar atau menguntungkan. Kalau aku digosipin, oh wajar ya ada orang yang berpikiran seperti ini, seperti itu, ada orang yang baik atau tidak baik kan wajar. Kalau menguntungkan, oh menguntungkan kali buat aku. Kalau digosipin kan orang itu transfer pahalanya ke aku. Ya, terima kasih. Jadi nggak ada yang rugi jadi sekarang gitu. Oh jadi ternyata lebih nikmat kalau seandainya kita hidupnya taat aja, semuanya pasti enak, semuanya pasti nikmat gitu. Semuanya nggak ada galau lagi jadinya. Hati aku adem dengernya. Semoga semakin hijrah, bentar lagi hijrah. Ya amin. Hijrah hati dan pikiran dulu itu yang paling penting. Percuma kalau ditutupin kalau ini tetap panas ya kan, itu dia. Nah, kali ini ada informasi juga. Oke, kita tahan dulu Kak Terry dan juga Pak Ustadz. Ini di mana ada yang namanya Musa membawa nama Indonesia ke kancah dunia nih. Nah, ke kancah dunia apa sih prestasinya? Nah, Musa ini berhasil menjadi juara 3 lomba menghafal Quran dunia. Luar biasa. Masya Allah luar biasa. Kita lihat ya. Iya. Ini dia, Indonesia lagi-lagi patut berbangga bernama Musa Hafiz Syilik, penghafal 30 juz Al-Quran yang berhasil menjadi juara 3 dalam lomba MTQ Internasional ke-23 di Mesir, Gede. Iya, alhamdulillah. Bocah kelahiran Buntok, Bangka, memperoleh nilai 91,17. Iya. Musa menjadi peserta termuda dalam ajang tersebut dan menduduki peringkat ke-12 dari 125 peserta di dunia. Di dunia, luar biasa. Luar biasa kan? Dari Indonesia itu tadi pemirsa ya. Dan satu lagi kita mau kasih lihat kepada pemirsa di rumah, yaitu Al-Quran Braille. Nah, Indonesia selalu punya cerita yang membanggakan pastinya ya. Kali ini datang lagi dan ini karya anak bangsa yang mendunia pastinya karena jadi satu-satunya di dunia. Seperti Al-Quran Braille yang satu ini nih, Gede. Tuh, jadi kaum disabilitas bisa beribadah tentunya dengan tenang, tanpa batas, dengan Al-Quran yang satu ini. Luar biasa ya. Banyak sekali prestasinya sebenarnya. Nah, tadi kita kembali ke masalah sosial media dan fenomenanya ya. Nah, Pak Ustadz, ini kan semakin banyak ya orang yang entah saya mengartikannya seperti apa. Cuman banyak yang teman-teman ya alhamdulillah sudah misalnya mengaji beberapa juz gitu ya, terus diposting di sosial media. Kalau kita berpikir positif, oh alhamdulillah kita menjadi inspirasi ya. Tapi kan tidak semua orang bisa berpikir positif kan. Ya kan? Nah, ini bagaimana ini menyikapi hal ini? Memang sebuah kemustahilan untuk menggiring orang banyak satu persepsi dengan kita tuh nggak mungkin. Dan masalah niat nggak pernah ada yang bisa ngukur kecuali dari masing-masing kan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan apa dari Allah tergantung niatnya. Jadi menurut saya ya biarkan saja orang mau niatnya takabur, mau niatnya sombong, toh nanti itu akan balik ke dia sendiri. Kalau niatnya memang buat dakwah, ya pahala dakwah buat dia. Tapi kalau pahalanya niatnya justru buat takabur dan sombong, justru jadi dosa. Jadi menurut saya biarkan saja itu ikut meramaikan sosmed. Tapi kembali ke kita. Kalau saya gini, ketika udah selesai misalnya baru baca juz amma, alhamdulillah nih selesai baca juz amma, kasih dong tips dan trik ke teman-teman gitu loh. Misalnya pahala membaca 1 juz sehari apa aja, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi orang nggak cuma sekedar dapat info, oke, lo kelar 1 juz, terus gue dapat apa?
gitu kan? Iya benar. Itu tipsnya tuh, nah jadi kita posting sesuatu yang memberi muatan juga, nilai. Kadang kalau bisa dia posting begitu kita baca terus, terus kalau itu udah baca gitu untuk, kan? menetralisir takabur ya. Minimal pertama lah pasti ada unsur takabur, tapi paling nggak ada unsur berbagi ilmu di situ. Gitu, tutorial hijab kan bisa. Kadang ada yang cuman yang semua cincin gitu kan begini, padahal pakai hijab gitu. Fokusnya di mana? Di cincin apa di hijab? Fokusnya di cincin apa di hijab udah beda fokusnya Kak Terry. Ini kalau kita lihat di layar sekarang lagi ngelenong ini Pak Ustadz. Ini kegiatan Pak Ustadz juga nih yang tadi kita sebutkan bahwa karena mempunyai ini metode. dakwahnya campur lenong juga, campur bercandaan komedi gitu, jadi seru. Karena sebenarnya gini, ini kan tradisi Betawi lenong itu agak negatif ya. Oh iya. Orang kalau bercanda lenong tuh sampai digetok pakai kaleng juga udah biasa gitu. Jadi selama ini yang banyolan-banyolan pakai tepung itu dari situ. Dari situ, benar. Terus Pak Ustadz gimana nih? Nah kalau ini jadi ada tektoknya satu. Jadi semua lagu-lagu religi kita pakai gambang romong. Gitu. Jadi di sini memberdayakan musik Betawi sebenarnya. Jadi ya nilai tradisinya di sini artinya saya ingin mengcombine bahwa agama itu juga memperhatikan budaya, tradisi, nggak sekedar sholat dan zakat doang gitu. Oke, jadi pendekatan dengan cara seperti ini, komedi, cair itu lebih efektif banget. Efektif banget. Kayak buku ini kan Manusia Setengah Ustadz. Boleh diceritain nih? Sebenarnya orang langsung bilang, nih Ustadz kayaknya manusia setengah Ustadz gitu. Padahal di sini bukan Ustadznya, tapi semua kisah di buku ini menceritakan bahwa banyak manusia yang setengah Ustadz. Maksudnya dia orang biasa. Dia tukang bajai, tapi pas ngobrol sama saya, kok yang keluar dari mulut itu banyak hikmah gitu loh. Contohnya Pak Ustadz seperti apa? Cerita dong, Tat. Contoh cerita yang paling inspiratif dari orang-orang common people, orang biasa ini. Saya punya orang tua angkat namanya Pak Janas tuh di Samarinda. Dia tuh kemana-mana selalu pakai sendal yang beda-beda. Mending kalau cuma beda warna kayak anak gaul sekarang beda warna. Ini udah beda warna, beda bentuk pula. Jadi beda-beda gitu beda-beda. Bukan apa-apa, kita kan malu dong. Ini aki-aki. Ini sendalnya ketinggalan di mana? Padahal orang berada ya, Tat ya? Orang berada, Orang pengusaha. Dia pengusaha kapal tongkang batu bara gitu. Terus pas saya turun, ini kok orang, saya juga malu kan. Tuh, saya jalan orang gila kali ya gitu. Tapi abis makan saya tanya, Pak Haji, mohon maaf, sampai mohon maaf ya. Mohon maaf lahir batin. Saya cuma pengen tahu, tuh kenapa salah pakai sendal? Bukan Pak Ustadz, ini biar kalau saya sholat berjamaah, saya nggak mikirin sendal. Itu kan ringan banget kan? Biar khusyuk. Biar khusyuk. Itu sebenarnya biar nggak ada yang lompat. Karena memang betul, kadang kan para pria-pria ini kalau sholat maunya mau duluan keluar. Iya. Mikirin sendalnya gitu. Pernah ngerasain itu pas sholat Jumat. Bahkan yang digembok juga banyak loh. Itu pun hilang. Ya gembok-gemboknya. Cerdas nih, cerdas. Cuman jangan diikutin ya. Siap Ustadz. Takutnya gini, akan masih gede pakai banyak. sendal beda-beda. Si gede kenapa? Udah tahu alasannya ya. Udah tahu alasannya. Ya udah, nanti akan banyak lagi cerita-cerita yang lucu-lucu. Tapi saat lagi pemirsa tetap di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo.